Nah, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Ya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum, jadi tidak bagus ini. Sebaiknya diakhiri aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Roy Suryo CS yang pada akhirnya pun ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dan Profesor Jimli Asidiki akhirnya buka suara, beliau baru saja dilantik menjadi Ketua Komisi Reformasi Polri. Profesor Jimli ini mengatakan substansi ijazah harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi kita lihat mereka ditetapkan tersangka karena masalah pencemaran nama baik. Jadi menurut Profesor Jimli Asidiki, nanti di pengadilan ini harus dibuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli apa palsu. Jangan hanya menangkap orang saja dengan alasan pencemaran nama baik. Profesor Jimmy juga menambahkan soal penetapan tersangka terhadap Roy Suryo sebenarnya nggak jadi persoalan publik. Jadi publik hanya ingin tahu apakah ijazah ini asli apa palsu, itu sebenarnya yang perlu dibuktikan. Sebenarnya cukup mudah persoalan masalah ijazah palsu di saat Roy Suryo CS Rismond Dr. Tifa ditangkap dan di pengadilan harus dibuktikan bahwa ijazah itu asli apa palsu. Tetapi kalau nanti tidak dibuktikan, hanya fokus kepada pencemaran nama baik, memang polisi melalui Kapolri Listio Sigit ini sengaja mereka digiring memang untuk dibungkam, karena kalau kata Rismond penetapan tersangka mereka semua ini adalah untuk membungkam yaitu polemik ijazah Gibran. Jadi Gibran dianggap memang tidak tamat SMA dan ini membuat Jokowi ketar-ketir Kalau persoalan dirinya dipermasalahkan mungkin itu tidak terlalu pusing karena dia memang sudah pensiun, tetapi anaknya ini putra mahkotanya Jokowi harus berpikir panjang dan meminta mungkin Listio Sigit untuk segera menetapkan mereka menjadi tersangka, dan ini bahaya menjadi bola liar. Bisa-bisa yaitu anaknya Gibran bisa tidak mencalonkan diri lagi di Pilpres 2029. Baik coba langsung saja kita lihat statement dari Profesor Jimli Asidiki. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di aja di mana tuh? Yang di Kebaya atau yang di Solo? Di aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik, seluruh rakyat Indonesia dibohongi, begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, case close, kan? Tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo, itu kan kena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup. Nggak usah lanjut ke pemidanaan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Baik, saya akan netral saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan Kasus ini adalah yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pencemaran nama baik dan ITE ditambah dengan kasus-kasus lain yang digabungkan dari Polres, Polsek dan sebagainya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum, jadi tidak bagus ini.
kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya. Ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Dinda Repli tadi, dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar, tidak boleh diwakilkan, yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar, kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Jadi bukan polisi yang mencari. Nah kalau polisi mencari, nanti penyidik mencari, nanti kira penyidik ini sedikit keberpihakan, itu nggak bagus gitu. Nah yang kedua tentang podcast. Podcast ya beda. Yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI, itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu. Ya nggak ada nulum delictum nullabona sine via liga punali, nggak ada aturannya, yang nggak bisa dihukum dong. Kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat, karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petani kan. Kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan. Nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi podcast yang ini mencemarkan, oh ini ada percakapan di WA grup ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik. Jangan sampai kau nggak datang, gitu aja. Ya, berarti statementmu selama ini statement bohong, dan pengacaranya itu pun bohong. Karena pengacaranya itu kan sangat meyakinkan publik kan. Iya, nanti di pengadilan akan ditunjukkan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan datang ke pengadilan. Lihat aja nanti. Oke, kita buktikan nanti. Ya, kita akan tuntut pengacara Jokowi itu berarti penyebaran berita bohong. Kalau sampai Jokowi nggak datang, ya. Ada Rifai di situ, statementnya begitu, ya. Ketika debat dengan saya juga di televisi, ada Yakub Hasibuan di situ juga di televisi juga, baik Zoom itu sering mengatakan, iya Pak Jokowi akan datang ke pengadilan menunjukkan ijazahnya. Kalau enggak, berarti mereka juga kita tuntut penyebaran berita bohong. Enak kali kan ya, membohongi rakyat, memberikan janji-janji Jokowi akan datang, tapi nggak berani datang. Alasannya sakit. Kemungkinan besar alasannya pasti sakit. Di persidangan Joko Widodo harus datang ke persidangan, ya, seperti janji dari pengacara dan termul-termul Jokowi, ya. Janji para pengacaranya kan begitu. Iya, nanti Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan akan menunjukkan ijazahnya. Kalau diminta hakim, kan ada koma kan, kalau diminta hakim. Kalau hakimnya nggak minta, nggak datang dia. Cuma tulisan aja nanti dibacakan jaksa nanti, bla 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 bla. Kita udah hafal sifat Jokowi, gitu. Cuma kecewanya, kenapa hal ini terjadi di rezim Prabowo Subianto lagi? Kita kira rezim Prabowo Subianto berbeda dengan rezim Joko Widodo. Itu kita kecewanya, ya. Alasan sakit, benar itu. Nanti Joko Widodo, oh iya belum bisa berjumpa banyak orang, sakit.
nggak hadir di persidangan, tetap aja nanti buzzer dan pemujanya dan pengacara Jokowi nggak tahu diri itu nanti. Ya, statementnya kan berulang-ulang di televisi, di podcast. Iya, nanti Joko Widodo akan hadir di persidangan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim. Nanti dia beralasan kan nggak diminta hakim. Ya, jadi nggak datanglah dia. Satu itu alasannya. Yang kedua, Pak Jokowi lagi sakit, tidak bisa bertemu banyak orang. Itu lagi alasannya. Bosan ya. Sampai kapanpun Jokowi kalau seperti itu kau, ya rakyat akan mengejar kau terus. Bahkan mungkin, ya, ketika kau nggak berani hadir di persidangan nanti Jokowi, bisa jadi nanti ribuan rakyat akan mendatangimu ke rumahmu di Solo dan akan menjemput paksamu. Adalah hal sebuah kewajaran ya kalau banyak dukungan buat Roy Suryo dan kawan-kawan ya, Dr. Tifa, Dr. Rismond dan 5 tersangka lainnya. Jadi begitu. Dan ini memang harus kita dukung ya. Harus kita dukung, harus kita support ya. Kita bisa dukung lewat doa ya gitu, lewat moral, lewat segala macam lah gitu. Ini seperti itu. Dan kita memang harus bergerak bersama, kita harus melawan itu, benar itu. Jadi begini, bukan tanpa alasan banyak dukungan yang mengalir terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya. Karena apa? Seorang Profesor Jimli Asidik ya itu. Dan sekarang itu kan menjabat sebagai Ketua Percepatan Reformasi Polri ya. Beliau saja dalam waktu kesempatan di acara pernikahan kalau nggak salah, beliau tuh menepuk pundaknya Roy Suryo dan bilang seperti ini. Ini saya cuma mengulang kalimat beliau. Beliau bilang begini, lama-lama saya percaya juga ya kalau ijazah itu palsu. Jadi seperti itu. Dan itu juga diperkuat oleh Purnawirawan Jenderal Ugroseno. Begitu juga Purnawirawan Jenderal Surnodiaji. Beliau juga ngomong seperti itu, dia juga memberikan dukungan. Jadi tidak selayaknya yang memberikan klarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli itu hanya pengadilan, bukan pihak Polri. Ini beliau yang bilang ya, itu Bapak Surnodiaji. Jadi seperti itu. Makanya kalau masyarakat banyak dukungan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya gitu kan ya. Terus bahkan bukan masyarakat saja ya, tapi juga berbagai akademisi, berbagai lawyer gitu kan ya. Terus berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk organisasi atau apapun, banyak dukungan mengalir kepada beliau ya, kepada Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya. Jadi memang benar-benar nih kita memang harus bergerak bersama, kita lawan ini benar-benar nih. Karena apa? Memang benar-benar ini sudah keterlaluan sekali ini ya. Jadi mereka itu seorang akademisi, mereka itu kan mempertanyakan keabsahan Jokowi itu asli atau tidak. Ini malah dikriminalisasi dan dijadikan tersangka. Makanya benar ya kalau dukungan itu banyak mengalir terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya, dan kita salah satunya juga harus mendukung pergerakan ini. Ya, kita lawan. Nah, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Kenapa? Karena Sigit ini, Kapolri ini pertama memang bagian daripada geng Solo, orang yang diangkat oleh Jokowi ya tahun 2021 dan sekarang udah 2025, udah hampir 4 tahun, Mbak, udah hampir 5 tahun. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia, ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik juga bahwa sebenarnya ada sesuatu sih yang besar sehingga si Sigit ini dipertahankan, Kapolri pertahankan. Nah, hemat saya, kenapa Kapolri tetap dipertahankan? Sebenarnya bukan persoalan kinerja segala macam. Dia hanya untuk mengawal kasus ijazah ini, Mbak. Ijazah Jokowi ini supaya nggak jebol. Coba bayangkan kalau misalkan Kapolrinya bukan Sigit, mungkin kasus ijazah ini akan jebol. Kalau kasus ijazah ini jebol secara fair, saya yakin memang ijazah Jokowi memang nggak ada. Abang mau menyampaikan bahwa Pak Jokowi menitip pesan agar ada pihak tersangka untuk kasusnya ini. Ya, kan kalau kita lihat dari rangkaiannya, misalkan dulu habis kerusuhan itu dulunya Prabowo presiden itu kan akan gembor-gembor bikin bentuk tim reformasi kepolisian ya kan, bergulir tuh nama-nama sekian bla 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 ya kan. Ujung-ujungnya bahkan Kapolri mendahului presiden menyiapkan nama-nama 52 orang jenderal itu loh untuk menjadi tim reformasi. Sebenarnya presiden sampai detik terakhir ini, sampai hari ini maksud saya tidak ada lagi yang namanya tim reformasi kepolisian, hilang ditelan bui aja kan gitu loh. Dan kemarin tanggal 4 Oktober kemarin kan Jokowi datang ke
Kertanegara ya, ketemu dengan presiden katanya sampai 2 jam lebih kan bicara situ, dan makin hilang itu yang namanya tim reformasinya Prabowo tadi kepolisian itu loh, makin hilang, dan disitulah mungkin mulai bergerak lagi kasus ijazah palsu ini. Ditetapkan sebagai tersangka, Anda masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli? Tidak asli, 99,9% palsu. Dan insya Allah itu nanti rakyat akan melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi semua. Itu kan hak dan kewenangan dari polisi, hak saya juga untuk membela diri, dan insya Allah nanti akan kita buktikan, seluruh rakyat Indonesia akan melihat apakah bukti-bukti yang sudah kemudian digunakan untuk menersangkakan saya itu benar-benar ada atau hanya fotokopi. Karena kita tahu pada kasus yang dulu ya ditetapkan Gus Nur dan bahkan ditahannya Gus Nur dan Bambang Tri itu semuanya hanya berbekal fotokopi. Lah ini kan dahsyat. Apakah di era dulu 2 orang kemudian dipidana ya di era Jokowi, apakah sekarang di era Prabowo ya 8 orang akan kemudian dipenjara hanya gara-gara fotokopi dari ijazah Jokowi? Saya tetap yakin ya nanti dia tidak akan menunjukkan ijazahnya di sidang karena berkali-kali ada sidang ya, dia tidak pernah dan mangkir gitu aja, bahkan bohong ya, berkali-kali dia bohong juga. Jokowi itu apa? Berarti ya sampai sekarang Anda masih setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anda masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli? Tidak asli, 99,9% palsu. Dan insya Allah itu nanti rakyat akan melihat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi saksi semua. Tersangka Roy Suryo, Bang Andi masih berkeyakinan sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih yakin ijazahnya Pak Jokowi nggak asli? Ya itu kan haknya Mas Roy Suryo ya yang mengatakan itu. Yang jelas kita lihat institusi negara sudah mengatakan bahwa ijazah beliau adalah asli. Bagaimana katakan ijazah beliau asli? Ya sekarang sudah ada penetapan tersangka, ya kan? Ada 8 orang. Dibagi 2 klaster. Dibagi 2 klaster. Jadi ini menarik ya. Artinya ada 5 orang klaster 1, ada 3 orang di klaster 2. Ya. Jadi intinya di sini adalah perbedaannya itu hanya di pasal yang digunakan. Ada pasal 160, terus ada pasal yang di luar yang pasal 160 itu di klaster yang kedua. Ya pada dasarnya ya kita juga menghormati apa yang telah dilakukan oleh Mas Roy Suryo dan kawan-kawannya itu dalam arti pembelaannya nanti ya mau melakukan pra-peradilan itu adalah hak konstitusi yang dilindungi negara juga. Apa benar Mas Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan mengajukan pra-peradilan? Nah kalau ini saya asli datang ada fisiknya. Kalau yang tadi ijazahnya itu nggak asli. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Roy. Nggak apa-apa. Yang namanya tersangka itu 1 tahapan. Wong saya tersangka nanti mungkin kalaupun jadi terdakwa. Kalau nanti terus lagi misalnya jadi terpidana, ada yang terpidana 6 tahun aja masih bisa menghina hukum seenaknya dada-dada. Tapi nggak takut, Mas Roy? Apanya? Nggak takut nih nanti? Yang saya takut dan teman-teman takut adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya dengan bukti-bukti yang zalim kayak gini, ya kita akan lawan. Lawan termasuk dengan mengajukan pra-peradilan? Ya, itu nanti adalah salah satu apakah kita mau pra-per atau tidak, tunggu tanggal mainnya. Kenapa harus ada? Apakah dengan pra-peradilan menunjukkan bahwa kemudian juga Anda takut? Oh, enggak juga. Jadi yang namanya pra-per itu hak. Apakah nanti pra-per? Apakah nanti misalnya ada upaya lain? Misalnya ada. Terus kemudian nanti tiba-tiba ternyata ditemukan kebohongan yang dilakukan oleh UGM misalnya. Ya, misalnya KKN-nya itu ternyata bukan Jokowi yang ada di desa KKN. Saya sudah menemukan siapa itu orang kehutanan yang ada di KKN. Ya, nah itu nanti akan kita bongkar semua. Rakyat akan menjadi saksi, Pak Andre dan juga Bang Hasan. Masih terus melawan nih Bang Andi. Masih terus melawan kubunya. Ya kalau tidak ada perlawanan itu bukan Roy Suryo. Itu ciri-ciri khas beliau ya. Kita hargailah apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo itu. Itu udah hak konstitusi beliau. Dengan keyakinan kita itu terhadap apa yang dikatakan oleh semua institusi negara termasuk penerbit ijazah itu adalah UGM mengatakan itu sudah final, itu artinya ijazahnya beliau asli dan beliau hadir berkuliah karena banyak sekali mungkin lebih dari 100 barang bukti ketika beliau baru masuk sampai beliau selesai dalam
studinya dan di wisuda, yang kemungkinan yang tidak ada satu barang aja, yaitu karcis bisnya waktu dia kuliah. Oke, dan barang buktinya nggak cocok semua. Katanya sarjana, barang buktinya sarjana muda. Biaya pembiayaan semesternya hanya sampai semester 2. KKN-nya tidak cocok waktunya. Itu kan bisa kan dilihat dari UGM, kan UGM sudah mengatakan kita punya nih dari 1 sampai akhir, nanti UGM kalau oknum di pengadilan. Nggak apa-apa, buka. Ijazahnya ada nggak di pengadilan? Pak Jokowi ini ada hantu-hantu di kiri kanan depan belakangnya yang bekerja gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih siapa orangnya. Tapi lama-lama kita tahu juga. Gitu. Karena dikasih jabatan salahnya. Karena dikasih jabatan, lama-lama dia tadinya hantu sekarang udah menjadi, kita katakan udah menjadi manusia. Gitu. Seberapa hebat Pak Jokowi sampai kemudian bisa mengubah diri dari seseorang yang tidak dikenal menjadi wali kota, gubernur, dan akhirnya presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama dan bisa bertahan 10 tahun kemudian. Pak Jokowi ini saya rasa orang-orang yang kita kagum itu adalah orang-orang di baliknya ya. Yang membuat satu konstruksi atau skenario apapun namanya ya, sehingga pencitraan itu luar biasa melekat di hati masyarakat. Pencitraan itu mengandung unsur juga penipuan kan. Betul. Ketika Pak Jokowi mengatakan SMK, itu penipuan atau kebohongan? Kebohongan. Oke. Iya. Ketika beliau mengatakan bahwa anak-anaknya hanya akan berjualan martabak dan menjadi pebisnis saja, kebohongan. Budaya buzzer itu belum ada sebelum datangnya Pak Jokowi. Jadi bagaimana kita melihat ini, melihat buzzer, kejahatan, dan Pak Jokowi? Bisa kita mengatakan ada kejahatan-kejahatan di samping kiri kanan Pak Jokowi itu kan ya. Maksudnya kejahatan-kejahatan tadi, kejahatan dalam hal menggelembungkan, menipu, membesar-besarkan, merendah-rendahkan, mengadu domba, ya kan, mendegradasikan lawan, menghina dan seterusnya. Nah itu saya rasakan hal-hal yang di dalam masyarakat politik kita mestinya tidak ada. Buzzer itu kan salah satu mekanisme untuk mengerangkang pikiran masyarakat ya. Kenapa? Dia dibombardir setiap hari itu sekian postingan yang muncul dengan ya orang nggak sempat lagi mikir, nggak sempat lagi kritis, dan pada akhirnya kan menerima itu sebagai satu kebenaran.